Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tentulah kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus terus memelihara hidup kita. Kita bersyukur bersama saudara kita di hari ini yang menerima ketambahan setahun usia dari Tuhan. Tesalonika Maria Mantik, Pit Manghop Hop Sitompul, dan Bapak Daman dari Pospalkas Handop. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan di usia yang baru ini. Sebelum kita beraktivitas, mari berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kalau kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami bersyukur kami diperkenankan kembali lagi menjalani kehidupan hari ini. Tuntunlah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu sehingga kami menjalaninya dengan sukacita dan selamat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena kefitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua tahu kan jam dinding, dan semua rumah pasti punya jam dinding. Jam dinding bekerja tanpa pamrih, dilihat orang atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, jam dinding tetap berputar. Walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih kepada jam dinding, tapi jam dinding masih tetap bekerja dan tetap berbuat baik. Ibu bapak saudara, kebaikan atau berbuat baik itu harus selalu dilakukan dalam hidup kita, khususnya selaku orang-orang percaya. Rasul Petrus mengingatkan hal ini kepada orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil. Tetap berbuat baik dan hidup di dalam Kristus, walaupun mereka harus berhadapan dengan penderitaan. Rasul Petrus mengingatkan bahwa bukan berarti dengan menjadi orang Kristen mereka tidak akan menderita. Justru sebagai orang Kristen, mari melihat penderitaan yang dialami itu adalah merupakan suatu kebahagiaan, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka. Pengorbanan Tuhan Yesus ketika dia mau menderita dan sengsara, itulah yang menjadi teladan bagi kita orang percaya ketika kita menghadapi penderitaan. Mari Bapak Ibu Saudara berbuat baik apapun keadaannya. Teruslah menebarkan kebaikan dimanapun dan kepada siapapun. Tuhan akan memampukan kita. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu ini. Tolong kami Tuhan untuk kami meneladani Engkau. Kami mau
melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan kepada semua orang di mana saja dan kapanpun itu. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita hari ini. Selamat berkarya layan di hari ini. Selamat menjalani kehidupan di hari ini. Biarlah kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.